Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya di sini ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, supaya ibu tahu siapa saja yang hadir pada pembelajaran kali ini. Nah, oke. Untuk namanya yang ibu panggil, kalian bisa bilang hadir ataupun ada yang terkendala jaringan ataupun terkendala kuota dan sebagainya, kalian bisa konfirmasi ke ibu, boleh personal chat maupun di grup ya. Oke, yang pertama Ahmad Rahman Rohiman hadir. Kemudian Alida Nursetiani. Kemudian Alia Nurwahidah. Oh ya, Alia kemarin kemana? Di sini sudah tidak hadir nih 2 kali. Lanjut ya, kemudian Arijal Ersa Maulana, Citra, Dian. Nah, Dian juga sama ya, kemarin tidak hadir. Kemana tuh? Selanjutnya Dimas, Erika, Ahma, Fauzan, Febi, Firda, kemudian Fitri Ramadanti, kemudian Herpio. Nah, Herpio juga sama nih, kemarin kemana? Tidak mengikuti pembelajaran. Selanjutnya Ilham, kemudian Irma, kemudian Kevin. Nah, Kevin juga sama nih, kemarin tidak mengikuti pembelajaran minggu kemarin ya. Kemudian Muhammad Fadil, Mia, Muhammad Jordan, kemudian Muhammad Raihan, Nadia Sukmayani, kemudian Napa Pisabilillah, kemudian Naila Zulbahri, kemudian Nopi Nurlaila Ramadhani, kemudian Raihan, Muhammad Afgan. Nah, ini sama juga ya, kemarin tidak ada konfirmasi juga ke ibu. Kemudian Rizwan Fauzi sama, tidak ada kemarin. Apakah sekarang hadir? Coba ditolong ya dicek teman-temannya apakah Ridwan hadir. Kemudian selanjutnya Ripka, Rian, kemudian Rijal, Siska, Tasya, selanjutnya Wanti, dan yang terakhir Windy. Nah, sudah selesai ibu absen. Apabila ada yang tidak tersebut namanya, bisa konfirmasi langsung ke ibu ya. Nah, anak-anakku, ibu berharap pada pertemuan kali ini kalian itu bisa paham ya mengenai materi yang akan ibu sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu kalian bisa memahami jalur, potensi, dan pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, pada materi kali ini tentunya berkaitan nih dengan materi yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, di sini ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita itu belajar apa ya? Materi apa coba? Siapa yang ingat? Masih ingat? Atau lupa? Nah, baik, Ibu akan membahas ya. Kemarin kan kita mempelajari mengenai letak, batas, dan luas wilayah Indonesia, kemudian karakteristik wilayah daratan dan karakteristik wilayah perairan Indonesia, di mana dengan adanya kedua materi tersebut tentunya memberitahu atau memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Indonesia ini merupakan negara yang strategis untuk dijadikan sebagai negara poros maritim dunia, karena sudah Ibu bahas berkali-kali bahwa Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, kemudian berada juga di posisi silang. Kemudian Indonesia juga memiliki wilayah perairan lautnya nih yang cukup luas, sehingga Indonesia dijadikan sebagai negara poros maritim dunia. Nah, itu ya review materi kemarin supaya kalian masih ingat dan supaya kalian sudah belajar tuh lupa. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tetap kalian harus membacanya kembali. Oke, nah pada materi kali ini pada bab jalur potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, kita akan membahas materi mengenai
perkembangan jalur transportasi nih dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, oke, next. Nah, di sini ada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, alur lintas kepulauan Indonesia. Kemudian yang ketiga, tol laut pendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, next. Nah, di sini ada sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Nah, perlu anak-anakku tahu ya, sekitar 2000 sebelum Masehi ya, kawasan Nusantara ini, kawasan Indonesia ini sudah menjadi urat nadi perdagangan dunia. Nah, kenapa seperti itu? Karena Indonesia ini kan memiliki rempah-rempah yang cukup banyak ya. Kemudian sesekali Indonesia itu mengekspor nih komoditas yang dimiliki. Rempah-rempahnya itu bisa berupa pala, kemudian lada dan cengkih ya, pada waktu itu dijual oleh nenek moyang kita. Kemudian selain itu Indonesia juga kaya nih akan barang tambang seperti emas, kemudian perak ya, kemudian timah. Nah, Indonesia itu mengekspor ke berbagai penjuru dunia. Nah, di sini seperti yang kita tahu bersama bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki letak yang sangat strategis ya, seperti yang sudah Ibu bahas beberapa kali. Nah, letak Indonesia itu kan berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Wah, hebat sekali ya Indonesia ini. Dengan adanya jalur perdagangan internasional ini akan memudahkan nih hubungan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara. Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya keberhasilan perdagangan ini juga erat dengan perkembangan jalur transportasi nih. Nah, transportasi itu tidak hanya di laut saja ya, transportasi udara, kemudian transportasi darat. Namun di sini kita akan lebih dominan membahas mengenai transportasi laut. Nah, perkembangan jalur transportasi ini juga dibagi menjadi beberapa masa. Nih, beberapa masa. Di antaranya yang pertama itu ada masa kerajaan. Kemudian yang kedua ada masa kolonial dan yang ketiga ada masa kemerdekaan. Next, kita. Nah, masa kerajaan. Pola jalur perdagangan sudah terbentuk nih sejak zaman kerajaan masa lampau ataupun masa lalu ya, yang menjadikan sektor kemaritiman sebagai ujung tombak kebijakan kerajaan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari catatan sejarah bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara ini banyak melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain. Nah, di sini tuh ada peta jalur sutra ya. Perlu kalian tahu bahwa peta jalur sutra ini merupakan suatu jalur perdagangan internasional kuno dari peradaban Cina nih, yang menghubungkan antara wilayah barat dan wilayah timur. Jadi penghubungnya. Nah, kemudian jalur sutra ini dihubungkan juga oleh para pedagang, pengelana, dan prajurit. Kemudian jalur sutra ini dikenal sebagai suatu wilayah yang sangat strategis nih untuk melakukan suatu perdagangan antar negara. Nah, kan kita tahu ya, dengan adanya jalur sutra, nah jalur sutra ini nih, dengan adanya jalur sutra tentunya akan menghasilkan kebudayaan baru, identitas baru, kultur sosial baru. Karena apa? Karena kan antara satu negara dengan negara lain itu saling bertemu, otomatis akan terjadi sebuah akulturasi budaya seperti itu. Nah, Indonesia juga yang sejak masa lalu ini menjadikan sebagai wilayah persinggahan nih bagi kapal-kapal dagang yang berpusat di Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini di sekitar pesisir timur
banyak sekali kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan apa saja yang berada di Selat Malaka ini? Next, kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memanfaatkan potensi negara Indonesia pada abad ke-6 hingga 10 Masehi. Kemudian menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Nah, kerajaan Sriwijaya kan tadi sempat menguasai maritim dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara juga ya di si kerajaan Sriwijaya ini. Nah, kemudian salah satunya itu seperti di daerah Bangka dan di Lampung. Nah, kemudian si kerajaan Sriwijaya ini letaknya di mana? Nah, kerajaan Sriwijaya ini letaknya di sini nih, Sriwijaya yang berada di kota Palembang. Tepatnya itu berada di Sungai Musi ya, yang seperti Ibu jelaskan minggu kemarin, di Palembang, Sungai Musi itu tepatnya di Sumatera Selatan. Nah, baik, akan Ibu bahas ya. Ini titik-titik ini apa? Titik-titik ini merupakan pusat kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian titik-titik yang hitam ini sebagai situs penting dari Kerajaan Sriwijaya yang disimpan. Selanjutnya di sini ada tanda X. Nah, tanda X ini sebagai area pertempuran dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada tanda panah seperti ini. Nah, tanda panah seperti ini sebagai ekspedisi ataupun perjalanan kerajaan Sriwijaya. Seperti itu ya. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada Kerajaan Majapahit. Nah, selain Kerajaan Sriwijaya, ada juga Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Hayam di sini berarti nama raja ya, bukan Hayam dalam arti hewan bahasa Sunda. Nah, kemudian yang didukung oleh Patih Gajah Mada melalui Sumpah Palapa yang menyatukan wilayah Nusantara. Nah, kemudian Kerajaan Majapahit melakukan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan tersibuk di daerah Bubat dan Canggu. Nah, rempah-rempah yang dijual itu seperti lada, kemudian lengkuas, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, di sini ada peta kekuasaan Majapahit. Nah, ini ya, ini petanya. Di sini itu, nah, Majapahit itu, ibu kota Majapahit itu terletak di mana di sini nih? Yang ada titik merah. Nah, ini merupakan ibu kota dari Majapahit. Nah, seperti itu. Nah, kalian selebihnya bisa melihat ya di legenda untuk mengetahui posisi ataupun simbol-simbol yang lainnya ya. Nah, kemudian kerajaan Majapahit kan tadi mengirimkan ataupun mengekspor rempah-rempah. Otomatis dengan pengeksporan tersebut akan meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa kerajaan waktu itu. Paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan apabila ada yang ditanyakan mengenai hal ini. Bisa tanya langsung ke Ibu ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Oke, next. Selanjutnya nih, ada masa kolonial. Nah, pada masa kolonial, kemaritiman Nusantara mengalami kemunduran karena jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh bangsa asing. Nah, yang pertama ada kolonialisme Belanda. Nah, tentunya sudah tidak asing ya dengan kata kolonialisme Belanda, sudah dipelajari juga ya di bangku sekolah dasar, kemudian di SMP juga. Nah, si kolonialisme Belanda ini menjadi awal Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain. Nah, kemudian dengan masuknya kongsi dagang perusahaan Hindia Timur atau biasa disingkat dengan POC nih, yang menguasai jalur perdagangan
dan sumber daya milik Indonesia. Nah, si Belanda ini banyak melakukan penjajahan ya terhadap masyarakat Indonesia karena Indonesia ini memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang cukup melimpah. Seperti salah satunya tadi rempah-rempah ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga tidak heran jika bangsa-bangsa lain nih ingin menjajah Indonesia. Nah, maka dari itu nih, tugas kita sekarang kan sudah merdeka nih. Kita harus bisa mempertahankan sumber daya alam dan kita harus bisa mengoptimalkan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya di sini ada kolonialisme Jepang. Nah, selain Belanda ada juga nih masa kolonial Jepang. Nah, si Jepang ini menyita kapal penting Indonesia yang bernama Koninklijke Vaktvaart Masterpij atau biasa disingkat dengan KPM dan jarang dilalui oleh kapal perdagangan internasional. Nah, awal mula si bangsa Jepang nih masuk ke Indonesia kan tentunya ada latar belakang. Kan Indonesia ini memiliki sumber daya bahan mentah. Nah, sumber daya bahan mentah ini Jepang itu berpikiran bahwa dengan hasil ataupun potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini dapat menjadikan perekonomian yang sangat tinggi sehingga dapat membantu nih perang Jepang dengan negara lain. Nah, awalnya Jepang ini berbuat baik kepada masyarakat Indonesia. Biasa taktik Jepang ya merayu masyarakat Indonesia seperti setiap hari Senin Jepang selalu mengibarkan bendera merah putih. Kemudian Jepang selalu memutar lagu Indonesia Raya di radio-radio. Nah, sehingga masyarakat Indonesia tertipu dengan hal tersebut. Akhirnya masyarakat Indonesia banyak percaya dan nurut. Padahal itu merupakan taktik untuk menjajah negara Indonesia. Seperti itu ya. Nah, next. Di sini ada masa kemerdekaan. Memulai kembali pembenahan di bidang kemaritiman. Nah, di sini terdapat 3 masa. Yang pertama, masa Orde Lama nih. Nah, masa Orde Lama ini merupakan salah satunya itu ada penataan kembali maritim. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat strategis. Indonesia juga dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional. Maka dari itu perlu adanya penataan kembali supaya wilayah Indonesia itu dapat ditata dengan optimal sehingga Indonesia dapat dijadikan sebagai negara besar yang memiliki berbagai potensi. Nah, penataan kembalinya itu melalui pembentukan deklarasi Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim. Kemudian mengubah dan mengelola perusahaan menjadi milik Indonesia. Ini merupakan masa Orde Lama ya. Next, lanjut ke masa Orde Baru nih. Nah, masa Orde Baru ini merupakan peralihan ke pembangunan darat yang menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik. Terjadi kemunduran maritim karena lebih fokus pada pembangunan transportasi darat. Jadi pada masa Orde Baru yang dulu, jadi yang fokusnya itu hanya di pembangunan daratnya saja. Jadi pembangunan di laut dan pembangunan udara tidak dioptimalkan dengan baik sehingga terjadi kemunduran. Next, selanjutnya di sini ada masa reformasi. Nah, peningkatan maritim, deklarasi Bonaken, Departemen Eksplorasi Laut, kemudian deklarasi maritim Seruan Sunda, Kelapa, kemudian konferensi laut dunia oleh Dekin. Dekin ini adalah Dewan Kelautan Indonesia ya. Kemudian visi poros maritim dunia. Nah, ini merupakan hal-hal yang terjadi pada masa reformasi yang berhubungan dengan jalur perdagangan internasional. Nah, seiring perkembangan teknologi pelayaran dan navigasi, pola transportasi dan perdagangan internasional mengalami banyak penambahan jalur. Terutama di sini ada peta jejaring rute dan armada penumpang. Nah, ini terjadi penambahan jalur dari mulai rute Nangro Aceh Darussalam di sini sampai ke Papua. Di sini terjadi penambahan rute. Nah, dengan adanya rute ini ongkosnya itu mengalami penurunan
terutama terjadi pada tahun 2018. Tetapi hanya di daerah pelabuhan saja. Jika di wilayah pegunungan, si biayanya itu relatif naik. Nah, di sini juga ada alur lalu lintas maritim modern. Nah, ini nih, alur lalu lintas maritim modern. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada perdagangan internasional di Indonesia. Ibu bahas kembali. Letak Indonesia yang sangat strategis yang berada di posisi silang membuat kawasan Nusantara dilalui oleh para pelaut dari berbagai negeri. Nah, kalian juga sudah tahu mungkinnya bahwa nenek moyang kita itu merupakan seorang pelaut yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian baik untuk berdagang atau sekadar transit. Kemudian kegiatan perdagangan di Indonesia disokong oleh fasilitas transportasi yang sudah disiapkan oleh negara. Jadi perdagangan yang ada di Indonesia ini jalurnya itu perdagangan internasional khususnya di daerah pelautan itu sudah disokong oleh berbagai fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian Indonesia memberikan keefektifan yang lebih dan bisa menurunkan biaya jalan sehingga bukan hanya pedagang dari Indonesia saja yang diuntungkan, namun pedagang asing yang menjual dagangannya di jalur perairan Indonesia juga diuntungkan. Nah, jadi sama-sama untung ya baik negara Indonesia maupun negara lain ketika melakukan perdagangan. Kan disebutnya juga perdagangan internasional. Jadi ada suatu interaksi antara pedagang Indonesia dengan pedagang lain. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada alur kepulauan Indonesia nih. Nah, alur laut Kepulauan Indonesia atau biasa disebut dengan ALKI adalah laut luar yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas air laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional nih. Kemudian alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara. Pesawat udaranya tentu pesawat udara asing ya, yang di atas laut tersebut juga untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan secara damai dan secara normal. Nah, ini merupakan gambar dari lalu lintas perairan laut. Nah, meskipun negara lain bisa melewati alur kepulauan Indonesia, tetap saja harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Seperti itu konsepnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penentuan ALKI. Nah, ALKI itu ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian semua kapal ataupun pesawat udara asing yang mau melintas ke utara ataupun ke selatan harus melalui ALKI dan tentunya juga harus memiliki perizinan. Nah, penetapan ALKI ini dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara teratur dan terus-menerus. Kemudian, penerbangan juga bisa cepat dan tidak terhalang oleh perairan dan udara juga bisa berjalan dengan lancar. Tentunya seperti itu ya. Nah, di sini ada ALKI 1. ALKI 1 itu melintasi Laut Cina, kemudian Selat Karimata, kemudian Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia, kemudian melintasi Laut Sulawesi Selatan, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Nah, ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, kemudian Laut Banda, Laut Ombay, Laut Sawu, dan yang terakhir itu ada Samudra Hindia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, Ibu, mungkin ALKI itu menunjukkan apa sih bagi negara Indonesia itu, atau keuntungannya bagi negara Indonesia itu? Nah, manfaat dari keberadaan ALKI ini dapat menunjukkan Indonesia sebagai negara yang sangat
strategis sehingga memiliki nilai yang sangat tinggi dalam segi ekonomi. Ini dalam segi ekonomi yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun dapat meningkatkan devisa negara seperti itu. Nah, kan karena kita tahu juga ya bahwa Indonesia ini kan berada di jalur perdagangan internasional nih, di jalur perdagangan internasional. Nah, posisi strategis yang dimiliki oleh negara Indonesia ini merupakan suatu posisi strategis yang dijadikan sebagai keunggulan negara Indonesia karena akan disinggahi oleh banyak kapal-kapal yang ingin berdagang. Karena kan saling bertemu ya antara kapal Indonesia maupun kapal dari luar seperti itu. Jadi penentuan ALKI ini sangat penting ya, terutama bagi negara Indonesia yang dijadikan sebagai negara poros maritim dunia. Seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan ataupun kurang mengerti, silakan tanyakan saja langsung ke Ibu ya, jangan sungkan. Kita sharing bersama ya di sini. Oke, next. Nah, di sini ada tol laut pendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tol laut ini merupakan suatu konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik. Logistik ini berupa barang-barang ya di Indonesia sehingga diharapkan proses distribusi barang di Indonesia menjadi mudah. Nah, jadi harapannya nih dari negara Indonesia dengan adanya sebuah tol laut, jadi barang-barang yang ingin diekspor ke negara lain itu dapat mempermudah. Jadi tol laut ini sangat bermanfaat ya seperti itu. Kemudian berdampak juga pada harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, konsep laut ini bukan serta-merta membuat jalan tol di atas laut, melainkan jalur pelayaran juga bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia. Nah, sangat bermanfaat sekali ya dengan adanya tol laut ini. Nah, tol laut juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi logistik secara nasional, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada rute utama tol laut. Nah, rute utama itu dimulai dari Nangro Aceh Darussalam di sini, kemudian turun sampai Jakarta, Surabaya, Maluku, Nusa Tenggara, sampai yang terakhir di Papua di sini. Nah, pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas serta kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian barang atau kesediaan barang. Jadi dengan adanya tol laut ini antara harga di wilayah barat maupun di wilayah timur itu tidak terjadi kesenjangan, jadi ada keseimbangan seperti itu. Nah, selain itu, manfaat dari tol laut itu adalah untuk penurunan harga di daerah tertinggal, kemudian daerah terpencil, terluar, dan daerah perbatasan. Daerah-daerah ini mungkin saja ya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jadi dengan adanya tol laut bisa membantu untuk menurunkan harga. Nah, tol laut ini pada tahun 2018 juga sudah mengalami penurunan, tetapi yang ada di daerah pelabuhannya saja ya. Kalau di pegunungan ya sama saja harganya agak relatif tinggi seperti itu. Nah, ini adalah peta tol laut ya yang tadi Ibu jelaskan. Nah, seperti ini banyak sekali ya rutenya. Oke, next. Nah, di sini ada manfaat dari tol laut. Kan tadi sudah dibahas secara umum ya tentang penurunan harga. Nah, di sini manfaat tol laut lainnya yang pertama meratakan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting yang lebih terjamin di wilayah Indonesia. Jadi komoditas ataupun barang kebutuhannya itu menjadi terjamin sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa memperoleh barang-barang tersebut dengan mudah seperti itu. Kemudian berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga serta memfasilitasi
pemanasan produk unggulan daerah. Nah, ini salah satunya manfaat dari tol laut juga. Nah, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kan tadi si tol laut itu dapat menurunkan harga-harga barang yang ada di wilayah barat maupun di wilayah timur. Jadi berharap dengan adanya tol laut ini bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia seperti itu ya. Kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kita tahu ya bahwa pembangunan infrastruktur terutama untuk jalur transportasi di seluruh Indonesia ini belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, jadi dengan adanya tol laut ini berharap infrastruktur yang ada di Indonesia ini dapat diperbaiki, kemudian mengurangi tingkat pengangguran Indonesia. Nah, jadi masyarakat Indonesia juga bisa bekerja di sana seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada pertemuan kali ini sudah kita laksanakan bersama. Apabila di antara anak-anakku yang ada yang kurang paham ataupun yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Di sebelah mana kurang pahamnya silakan. Ada tidak? Jika tidak ada, mari kita tarik kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya ya, terutama dari segi sumber daya alamnya. Dan Indonesia juga dijadikan sebagai negara poros maritim dunia karena Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Kemudian Indonesia juga dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional karena Indonesia berada pada jalur sutra sehingga akan mempermudah perdagangan antara Indonesia dengan negara luar. Nah, dengan hal itu Indonesia akan memiliki perekonomian yang meningkat seperti itu. Dengan adanya itu bermanfaat ya dengan adanya jalur perdagangan tadi yang sudah kita bahas bersama. Seperti itu. Dan Ibu mengucapkan terima kasih ya, terutama untuk anak-anakku yang sudah hadir tepat waktu, yang selalu mengerjakan tugas, terima kasih. Dan untuk anak-anakku yang tidak hadir pada pertemuan kemarin, silahkan konfirmasi kenapa kalian tidak hadir. Apakah kalian tidak mempunyai kuota ataupun jaringan, semuanya bisa dikomunikasikan seperti itu ya. Jika tidak ada konfirmasi, mohon maaf, Ibu akan mengalpakan kalian. Nah, nanti akan di-store ya kepada Bapak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tugas praktik. Silahkan kalian membuat kelompok maksimal 5 orang ya. Kemudian buat peta alki dalam kertas HPS. Jangan lupa untuk diberi warna. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai materi. Sebentar, Ibu lihat dulu ya. Materi tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Silahkan kalian cari materinya sebanyak mungkin dari berbagai sumber ya. Alhamdulillah materi dari awal sampai akhir pembelajaran sudah kita laksanakan tentunya di pertemuan ketiga kali ini ya. Kalian harus tetap semangat, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran setiap aktivitas kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara penyampaian maupun perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.